Oke, kali ini kita akan coba bedah sebuah topik yang, cukup kompleks ya. Kita akan menyelami sebuah interpretasi modern dari nubuat kuno dalam Al-Quran yang diyakini masih sangat relevan hingga hari ini. Nah, semua penjelasan ini dasarnya dari sebuah ceramah yang mengupas tuntas satu ayat ini. Satu ayat yang diyakini sebagai sebuah nubuat yang ceritanya membentang selama ribuan tahun. Mari kita lihat lebih dalam. Jadi pertanyaannya kan, kerusakan pertama itu apa? Dan apa benar kita sekarang ada di tengah-tengah yang kedua? Biar paham, kita harus ikutin alur ceritanya persis seperti yang disampaikan sumbernya, mulai dari sebuah peristiwa yang konon terjadi ribuan tahun yang lalu. Menurut sumber ini, kerusakan besar yang pertama itu ini bukan sekedar kesalahan biasa. Ini adalah pelanggaran paling berat, membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Nah, yang menarik adalah bagaimana penceramahnya merangkai kejadian-kejadian ini secara kronologis. Jadi, kalau kita lihat lini masanya, dimulai dari zaman Nabi Musa, lalu muncul satu generasi perusak. Generasi inilah yang diyakini bertanggung jawab atas pembunuhan Nabi Zakaria, lalu Nabi Yahya, dan bahkan mencoba membunuh Nabi Isa. Nah, rentetan peristiwa inilah yang dianggap sebagai pemenuhan kerusakan pertama. Dan ceritanya nggak berhenti di situ, nubuatnya berlanjut. Katanya kerusakan pertama ini akan dibalas dengan hukuman ilahi yang datang lewat kekuatan-kekuatan besar di bumi. Hukumannya ini katanya datang dalam 3 gelombang besar. Pertama, mereka kalah sama pasukannya Jalut. Lalu yang kedua, kehancuran total oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Dan puncaknya, yang ketiga, penaklukan oleh Kekaisaran Romawi yang akhirnya membuat mereka terpencar ke seluruh dunia, atau yang kita kenal sebagai diaspora. Jadi menurut tafsir ini, semua ini bukan kebetulan, tapi memang bagian dari nubuat. Tapi setelah itu ada masa jeda yang panjang. Sumber ini mencatat, misalnya di bawah kepemimpinan seperti Umar bin Khattab dan kemudian Salahuddin, berbagai kelompok agama ini bisa loh hidup berdampingan dengan damai di Yerusalem. Oke, tapi setelah periode damai yang panjang ini, disinilah menurut penceramah, bibit-bibit kerusakan kedua mulai tumbuh. Dan ini datang dari sebuah ideologi yang benar-benar baru. Ideologi baru ini adalah Zionisme. Nah, ini poin yang sangat krusial dalam argumen penceramah. Dia membuat perbedaan yang sangat tajam antara gerakan politik modern ini dengan agama kuno Yudaisme. Jadi, coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada Yudaisme, agama kuno yang pengikutnya menurut sumber ini bisa hidup damai. Di sisi lain, ada Zionisme, sebuah gerakan politik modern yang digambarkan sebagai perusak dan arogan. Jadi, menurutnya, konflik yang kita lihat sekarang itu akarnya bukan di agama, tapi di ideologi politik yang spesifik ini. Sekarang, mari kita lihat gimana semua ini nyambung ke zaman sekarang. Penceramah ini menghubungkan nubuat tadi dengan 3 pilar kekuatan modern. Ternyata ayat berikutnya dalam Al-Quran itu dianggap sebagai semacam peta jalan dari nubuat ini. Di ayat inilah diidentifikasi 3 pilar kekuatan yang akan menopang kerusakan kedua di zaman kita. Pilar yang pertama adalah amwals alias kekayaan. Jadi menurut tafsir ini, nubuatnya sudah meramalkan kalau mereka akan dikuatkan dengan kekuatan ekonomi. Dan ini diyakini terwujud dalam bentuk kontrol atas sistem keuangan global yang ujung-ujungnya dipakai untuk mempengaruhi pemerintah dan kekuatan militer. Pilar kedua, banin. Secara harfiah artinya kan keturunan atau anak-anak, tapi di sini ditafsirkan lebih luas lagi sebagai jaringan global yang sangat kuat dan saling terhubung. Jaringan inilah yang katanya membentuk lobi-lobi kuat di berbagai negara untuk mendorong agenda mereka. Dan yang terakhir, pilar ketiga adalah nafira, yang artinya pendukung dari luar. Nah, ini diartikan sebagai sekutu-sekutu negara kuat yang memberikan dukungan militer, politik, dan diplomasi. Dukungan inilah yang menurut sumbernya sering kita lihat di berita-berita, yang seolah-olah jadi perisai dari kecaman internasional. Pada akhirnya memahami semua kerangka ini tuh bukan soal setuju atau tidak. Intinya adalah untuk melihat betapa kuatnya sebuah narasi kan, bagaimana sebuah keyakinan yang dipegang begitu teguh bisa benar-benar membentuk cara pandang dan, yang lebih penting, memotivasi tindakan nyata di panggung dunia.